dia dapatkan sorganya lebih cepat gitu, dipukulin setiap hari gitu ya. Karena buat saya sorga itu nggak ada hubungannya dengan, bahkan sorga itu jauh dari hal-hal yang sifatnya kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Padira, apa kabar? Jumpa lagi dengan kita kali ini. Nah, di episode kali ini kita bahas ini Bun, yang kemarin sempat viral banget di media sosial, di kalangan netizen, dan juga di kumpulan ibu-ibu yang suka kalau pagi di tukang sayur tuh Bun, pada bahas topik ini rame sekali di mana-mana Bun. Nah, sempat beberapa hari lalu itu ada cuplikan video dari pendakwa perempuan Indonesia yang bikin heboh se-Indonesia. Jadi di video itu diceritakan ada seorang perempuan yang dipukul oleh suaminya, dan sang istri ini menutupi aib suaminya dengan tidak bercerita kepada orang tua si istrinya ini Bun. Nah, menurut Bunda sendiri itu bagaimana Bun KDRT dalam pandangan Islam sendiri? Kalau menurut kalian KDRT itu seperti apa bentuknya? Ayo, pernah ya, merasakan nggak? Berupa fisik juga mental gitu Bun KDRT. Kalau iya. Jadi KDRT itu perlu dipahami dengan benar ya, itu bukanlah sebuah kasus yang baru terjadi sekarang. Ini adalah kasus yang sudah mengglobal, bahkan menjadi sebuah isu internasional ya. Bayangkan coba. Kalau kita melihat Indonesia sendiri, itu sejak zamannya Presiden Habibie itu sudah mulai diadres isu ini dengan mendirikan Komnas Perempuan. Nah, salah satu gunanya Komnas Perempuan itu adalah menangani berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tapi termasuk kenapa di dalam ini Bun? Adanya Komnas ini kok masih banyak juga yang terjadi? Itu dia. Nah, setelah ada Komnas kan baru muncul nih. Tadinya kan orang menganggap itu sesuatu yang emang seharusnya begitu gitu. Banyak kan selama ini di masyarakat kita kalau dia mengalami KDRT atau dia dipukulin sama suaminya atau pembantu dipukulin sama keluarga, artinya ada pemukulan. Jadi KDRT itu bukan hanya antara suami istri loh ya, antara anggota-anggota dalam keluarga, anak dipukulin sama orang tua atau anggota keluarga yang lain dipukulin sama anggota yang lain di dalam keluarga, itu orang menganggap itu biasa saja gitu. Nanti setelah secara internasional kemudian lahirlah apa yang disebut dengan CEDAW. CEDAW itu adalah sebuah deklarasi tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, bentuk diskriminasi itu antara lain adalah kekerasan ini ya. Ini secara internasional. Nah, itulah sebabnya pada masa Presiden Habibie beliau itu lalu mengangkat ya satu kebijakan dengan melahirkan Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan untuk menghilangkan ya, paling tidak untuk mengurangi berbagai macam jenis kekerasan terhadap perempuan. Nah, dari zamannya Habibie lalu masuk ke zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur membuat satu kebijakan pengarus utamaan gender untuk seluruh kementerian dalam di seluruh Republik Indonesia. Nah, kenapa? Diharapkan bahwa kementerian-kementerian ini bekerja untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Coba bayangkan ini kerjaan negara loh ya, tahu nggak sih, akibat sebuah persoalan global. Nah, setelah Presiden Gus Dur, kita juga mesti lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati adalah menerbitkan yang disebut Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Coba bayangkan kalau ini bukan menjadi isu negara, kurang apa coba bagaimana negara itu negara itu benar-benar merespon ya. Karena ini persoalan global, bukan persoalan perorangan. Bentar Bun, negara ini sudah merespon, sudah berupaya untuk menghapus KDRT. Nah, ini kok ada penceramah agama yang mengatakan
Ya kalau misalnya dipukuli gitu katanya itu jalan tol menuju surga, Bun. Itu bagaimana, Bun? Yang terkait dengan viral ini kan, Bun? Mudah-mudahan aja dia senang dipukulin setiap hari ya, supaya kita bisa lihat gitu. Dia pernah nggak dipukulin setiap hari gitu. Jadi mudah-mudahan dia dapatkan sorganya lebih cepat gitu, dipukulin setiap hari gitu ya. Karena buat saya sorga itu nggak ada hubungannya dengan, bahkan sorga itu jauh dari hal-hal yang sifatnya kekerasan. Nggak ada tuh. Sorga itu, orang ke sorga itu selalu urusannya tuh dengan kebaikan ya, dengan kesalehan, dengan kelembutan, kasih sayang. Sorga itu nggak ada hubungannya dengan kekerasan. Jadi kalau ada orang yang masih beranggapan seperti ini, saya pikir orang itu ada di mana ya selama ini ya? Orang udah sampai di mana gitu kan? Orang udah sampai di bulan, dia kok masih ada di situ-situ juga ya? Tolong deh baca-baca buku deh ya supaya kalian ngerti. Atau kalau misal istri dapat perlakuan seperti itu harus bagaimana? Nah sekarang ini kan sudah ada mekanismenya. Ya istri itu harus memberikan pelaporan supaya dia tidak mengalami hal yang sama. Karena terus terangnya banyak orang nggak paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah siklus. Ya, jadi akan berulang dan berulang terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang dipukul oleh suaminya, itu bukan hanya itu pertama kali loh. Mungkin itu sudah 2 tahun terjadi. Jadi kalau ada orang yang berani menyampaikan itu atau melaporkan itu, berarti dia itu sudah bertahun-tahun mengalami. Karena kalau baru sekali, biasanya perempuan itu belum bicara, memaafkan. Karena dia selalu menganggap, ini khilaf ya, suami saya biasanya baik kok. Nah terus tahu nggak kamu Dwi, biasanya laki-laki yang suka memukul istri itu, penampilannya sehari-hari itu memukau ya, biasanya itu dia baik. Parlente ya, Bun. Bukan hanya parlente, mulutnya manis gitu kan. Nah, betul. Nah biasanya kalau kita mendengarkan kabar, oh si itu dipukulin suaminya, masa sih kayak gitu, suaminya kan baik banget gitu, nggak mungkin lah, pasti si istrinya yang lebay gitu kan, pasti kita menyalahkan si istri karena suaminya itu selalu tampilannya tuh selalu memukau, mulutnya manis, ya penuh dengan pinter gombal gitu ya. Jadi hati-hati aja, hati-hati. Jadi saya sendiri dulu di kantor, kalau saya kebetulan saya dulu di kantor tuh di Kementerian Agama menjadi ketua tim pengaruh utamaan gender yang menangani masalah-masalah seperti ini. Kadang-kadang saya nggak percaya kalau disampaikan. Oleh karena itu sikap kita nih ya semuanya, baik laki atau perempuan, ketika seseorang mengalami atau seseorang melaporkan dirinya mengalami KDRT, yang pertama kita harus lakukan itu adalah berpihak dulu. Apakah nanti itu benar atau tidak, nanti setelah penyelidikan. Jadi jangan mengatakan, kamu itu lebay, kamu itu apa, tolong deh, jangan. Jadi kita harus menunjukkan sikap keberpihakan dulu, bahwa dia ini adalah korban gitu. Karena saya pikir ya, hanya perempuan gila kali yang melapor kalau dia tidak mengalami apa-apa lalu mengatakan saya korban KDRT. Saya pikir dia adalah perempuan nggak waras ya mengatakan itu. Karena dari pengalaman panjang yang saya temukan di lapangan, karena kami punya banyak banyak lembaga-lembaga konseling. Biasanya ya, kenapa perempuan itu gampang melupakan ya? Karena ini sebuah siklus. Jadi kalau sudah dipukulin gitu, nah biasanya laki-lakinya ini lalu memaafkan. Jadi dia minta maaf ya, saya kemarin khilaf, berjanji, bahkan beberapa kasus itu dia sampai memberikan limpahan hadiah gitu ya, mulai dari dikirimin bunga, mulai dari bunga sampai bunga deposito. Pokoknya supaya kamu memaafkan gitu kan. Tapi kan lama-lama kan tegang lagi dan mukul lagi, dan mukulnya itu biasanya lebih keras lagi. Nah biasanya perempuan itu selalu memaafkan, ya nggak apa-apa, dia kan cuma khilaf gitu kan. Akhirnya kan itu dia lama-lama dianggap biasa. Nah gini Bun, tapi kenyataannya itu Bun, di lapangan tuh kadang ada perempuan ya Bun, itu bertahan karena anak Bun, padahal udah dipukuli. Itu gimana itu Bun? Nah itu dia, banyak kasus yang saya temukan justru anaknya nanti yang setelah dewasa, bukan hanya dewasa ya, ketika anaknya umur 12 tahun kan anaknya udah bisa ngerti kan. Anaknya yang malah mendorong ibunya, udah mama berhenti, saya sampai sekarang udah mama cerai aja, saya nggak tahan lihat mama dipukuli. Anaknya malah yang mendorong ibunya untuk mengambil keputusan, karena anak itu nggak tahan ngeliat perlakuan orang tuanya. Karena itu tolong deh, rumah tangga yang sehat itu adalah rumah tangga yang jauh dari segala macam bentuk kekerasan. Nggak ada kebahagiaan jika di dalam rumah tangga itu ada apakah itu kekerasan itu dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh perempuan. Karena terus terangnya saya ingin mengatakan pada kalian,
korban kekerasan itu bukan hanya perempuan loh. Dalam banyak kasus yang saya dapat juga banyak loh suami-suami itu mengalami intimidasi di dalam keluarga. Kasihan juga sih, dan diintimidasi bahwa dia nggak bisa apa, dianggap pemalas, ya dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab. Jadi kekerasan itu bukan hanya korbannya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hanya secara statistik, ya jumlah perempuan yang jadi korban itu jauh lebih banyak daripada korban laki-laki. Berbahaya nggak Bun KDRT untuk pengasuhan dalam keluarga itu Bun? Untuk Sangat. Karena anak itu nanti akan menganggap bahwa kekerasan itu adalah sebuah emang harus begitu dalam keluarga. Dia akan mengulangi kembali, mereproduksi kembali itu. Jadi jangan heran ya kalau ada banyak anak yang kemudian melakukan kekerasan karena dia mengatakan, loh kenapa kamu marah? Bapak saya juga begitu dulu sama saya. Bapak saya dulu juga begitu kepada istri saya, kepada ibu saya. Jadi anak itu nanti akan menganggap kekerasan ini sebagai sebuah kebiasaan gitu, sebagai hal yang wajar, sebagai hal yang lumrah. Ini loh hati sekali ya anak-anak itu yang dibesarkan dalam kekerasan. Itu akan mereproduksi dan menganggap itu biasa dan menganggap itu hal yang wajar. Mengganggu untuk masa depan juga ya Bun? Mengerikan sekali. Iya, bukan hanya mental anaknya, tapi juga anak itu akan tumbuh menjadi anak yang nggak sehat kan. Dia akan melakukan hal yang serupa, melakukan hal itu pada istrinya, pada orang lain. Dia akan ringan tangan. Padahal sesungguhnya dalam ajaran agama ya kita selalu diajarkan untuk bersikap Rahman dan Rahim. Ya bahkan ucapan kita juga harus kita kontrol gitu. Inilah gunanya kita menjadi manusia. Kita kan bukan hewan ya. Jadi kalau hewan mungkin nggak bisa mengontrol perilakunya, tapi kita manusia. Inilah gunanya kita menjadi khalifah fil ardh ya. Mampu kita mengontrol ucapan kita. Jadi kita kadang-kadang kita mau ngomong apa kita kontrol. Boleh nggak sih ngomongin yang kayak gitu? Iya, menyakit orang lain gitu kan. Jadi kita harus mengontrol ucapan, ya mengontrol pikiran kita juga nggak boleh jahat loh ya. Jadi mengontrol perilaku. Jadi inilah gunanya kita menjadi manusia gitu. Berbeda dengan binatang. Karena itu saya selalu mengatakan, ya Allah kurang apa? Ya Allah selalu mengingatkan kita supaya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa jadi Tuhan mengatakan jadi berlomba-lombalah kalian ya bersaling tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan kepada takwa. Jadi tolong deh, jadi janganlah kalian tuh berlaku membuat sesuatu yang yang menyakitkan orang lain, karena yang hal-hal yang menyakitkan orang lain itu dosa loh sebetulnya. Itulah gunanya kita sholat ya, itulah gunanya kita puasa, itulah gunanya kita berzakat, karena semua ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk membentuk sebuah karakteristik yang terbaik ya bagi diri kita, sehingga orang itu nyaman dengan diri kita. Namun balik lagi ke video yang ramai kemarin. Di video itu kan disebutkan kalau si istri ini menutupi aib suaminya. Itu benar itu tindakan seperti itu, menutupi aib. Kenapa dia harus menutupi aib suaminya? Mestinya dia juga mengedukasi suaminya supaya suaminya jadi orang baik kan? Katanya biar masuk surga tadi itu Bun, kalau ditutup aib. Bagaimana sih Bun batasan aib dalam keluarga itu? Apa yang dimaksud aib itu? Misalnya kalau suami kamu mencuri lalu kamu tutupin aibnya begitu ya, dan kamu akan masuk surga karena menutup, itu kan logikanya kan begitu kan? Kan memukul itu kan sama dengan kejahatan. Ingat ya baik-baik bahwa memukul, melakukan KDRT itu bukan hanya urusan moral, tapi itu adalah urusan crime, urusan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ingat ya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kalau suamimu korupsi, kamu tutupin aibnya, jadi kamu masuk surga gitu. Mesti kan kamu bongkar kan, supaya suami kamu terhindar dari perilaku korupsi yang lebih jahat lagi kan. Jadi itulah gunanya kita dalam keluarga itu kita saling melindungi dari hati-hati supaya dia nggak masuk neraka gitu loh. Ini kok masuk surga sih? Heran saya ya. Jadi tolong deh, kita harus belajar logika dengan benar ya. Mungkin kita bisa edukasi masyarakat kita Bun terkait dengan aib. Aib itu seperti apa sih Bun yang harus ditutupi dalam keluarga? Kejahatan, nggak ada yang di dalam keluarga kalau ada yang berlaku jahat, berlaku kasar, ya berlaku hal-hal yang tidak senonoh, yang melanggar etika, itu harus kita ungkapkan supaya apa? Supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar. Misalnya kebetulan kita punya suami yang suka marah-marah.
kita bawa dia konsultasi ke dokter. Mungkin dia mengalami temperamen apa gitu, ya kan? Dia mengalami semacam gangguan hormon. Ya bisa saja kan, bisa saja kita kan tidak. Jadi dengan demikian kita datang ke psikolog, ya kan? Kita datang ke psikolog. Iya, konsultasi gimana nih supaya dia bisa bisa mengontrol temperamentalnya ya. Jadi kalau ada yang temperamental gitu, pasti ada masalah dengan psikologisnya. Tapi kalau suami ini tidak mau diajak ke konsultasi. Nah, di situ kita harus buat satu aturan yang tegas. Kalau kamu nggak mau, kita nggak bisa hidup selamanya bersama kamu. Karena saya mau hidup dalam kondisi yang tenang, damai, di mana nggak ada kekerasan, nggak ada diskriminasi. Jadi itulah gunanya kita tuh suami istri harus saling komunikasi gitu. Komunikasi itu adalah bagaimana kita kalau dalam istilah Islamnya itu musyawarah. Musyawarah itu artinya komunikasi yang akrab, hangat dan intens. Jadi kita jadi ngomongnya juga kita harus pelan-pelan ya. Kita sama namanya juga kita suami istri, kita cari waktu yang cari yang tepat gitu tanya. Biasanya kapan itu waktu yang pas untuk Ya biasanya ketika kita sedang makan ya, kamu tuh kalau kamu tuh suka marah-marah kayak gitu, saya tuh terganggu loh. Bisa nggak sih kamu nggak usah marah-marah gitu, kalau kamu ada nggak kamu suka, kamu omongin aja gitu kan. Jadi kita bisa cari solusi yang terbaik. Kasihan juga kalau anak-anak dengerin kita berantem gitu misalnya, kan kasihan jiwanya kan terganggu gitu. Jadi bukan menutupi aib gitu. Jadi kalau menutupi aib itu kan sama, itu kan kasus suami melakukan KDRT itu persis sama dengan suami melakukan korupsi. Suami melakukan hal-hal yang yang menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Kita nggak boleh diam. Karena kalau kita diam berarti kita setuju dengan dengan aib itu, dan aib itu dosa loh sebetulnya. Jadi kita nggak boleh menutup aib suami atau menutup dosa suami. Mestinya kita harus berani meluruskan supaya dia tidak terbelenggu pada dosa yang sama gitu kan. Wah, kita udah sampai di penghujung waktu. Jadi begitu ya teman-teman Sobat Padira. Nanti kalau kalian korban KDRT harus melapor ya Bun ya? Harus melapor. Sudah ada mekanismenya. Kita juga bukannya berharap bahwa kamu bercerai, no ya, tetapi ada jalan yang kita bisa berikan bahwa kamu nggak mesti harus bercerai gitu kan. Ya karena juga saya tidak menghendaki perkawinan itu bubar dengan perceraian ya karena kasus-kasus KDRT, tetapi dalam banyak kasus yang saya hadapi dengan konseling ya, dengan ke psikolog, ya orang itu bisa berubah kok akhirnya. Jadi kemudian jadi saya selalu mengatakan perceraian itu bukan solusi dari segalanya ya, tetapi ada cara di mana kita memberikan bimbingan konseling, bimbingan psikologis kepada suami atau juga kepada istri kalau dia pelakunya ya, supaya dia mengubah temperamennya, mengubah jadi orientasi. Kan kita kan punya orientasi hidup, gimana nih kehidupan kita ke depan, masa sih kita mau bercerai kira-kira kayak gitu. Nah begitu ya teman-teman Sobat Padira. Jangan lupa saksikan episode Padira di selanjutnya. Terima kasih Sobat Padira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.